Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman LinkedIn semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan jika hari ini ada yang sedang dalam keadaan kurang baik, semoga segera pulih ya. Hari ini kembali lagi dalam LinkedIn Live Selaksa Audit yang akan membahas mengenai dunia audit. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya Nurim Ratun Solihat, boleh dipanggil Iim, dan saya seseorang yang memiliki ketertarikan di dunia audit. Oke, dan di episode ketiga Selaksa Audit, kita sudah membahas topik yang sangat menarik, yaitu Introduction to Information Security Audit bersama Mas Anggata. Dan hari ini kita akan memperdalam lagi ilmu audit keamanan informasi kita dengan tamu spesial yang merupakan sahabat baik saya melihat sendiri nih bagaimana Mas Bakas Diso ini berjuang langkah demi langkah hingga kini menjadi salah satu tulang punggung keamanan informasi Kementerian Keuangan, khususnya dari sisi pengawasannya. Saya akan menambahkan Mas Bakas dalam broadcast terlebih dahulu ya, sebelum saya akan memperkenalkannya lebih lanjut. Halo Mas Bakas. Halo Mbak Im. Mas Bakas, terima kasih nih sudah berkenan menjadi tamu LinkedIn Live saya. Apa kabar nih hari Oh, ini? baik. Saya yang terima kasih nih. Suatu kehormatan bisa bergabung di ruang Mbak Im nih. Oke, sama-sama Mas. Oke, jadi tema hari ini adalah Applied Information Security Audit. Di sini kita akan membedah langsung praktik audit keamanan informasi yang sehari-hari dilaksanakan oleh Mas Bakas. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nih Mas Bakas secara singkat. Jadi Mas Bakas ini merupakan lulusan program Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Memegang sertifikasi Offensive Security Certified Professional, Oracle Certified Associate, ISO 27001-2013 Lead Auditor, dan IT Infrastructure Library version 3. Mas Bakas ini adalah salah satu pengawal keamanan informasi Kementerian Keuangan. Senang sekali saya bisa kedatangan Mas Bakas yang merupakan orang yang tepat untuk membahas mengenai praktik audit keamanan informasi. Dan melalui episode ini, kita akan sama-sama nih mendengarkan diskusi yang insya Allah menambah pengetahuan mengenai bidang yang menjadi salah satu area yang diperhatikan secara khusus oleh organisasi ini. Oke, boleh nih teman-teman yang nanti mau mengajukan pertanyaan atau sekedar say hi kepada narasumber, silakan dituliskan di kolom komentar, tapi sekarang saya yang mau nanya-nanya dulu. Oke, Mas Bakas boleh nggak greeting dulu nih teman-teman LinkedIn saya dan sekaligus diceritakan perjalanan Mas Bakas dari awal sampai sekarang menjadi auditor TI di Kementerian Keuangan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wah, kalau teman-temannya Mbak Im kan kadang ada yang Bapak dan Ibu gitu, para pejabat. Suatu kehormatan tadi saya bisa sampaikan, suatu kehormatan nih bisa gabung ke LinkedIn Live-nya Mbak Im. Nama saya Bakas Nasrani Diso. Saya seperti yang diceritakan sama Mbak Iim, saya memulai perjalanan karir saya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya lulusan D1 awalnya. D1 Perbendaharaan Negara, terus saya masuk 2018. Lalu saya melanjutkan D3 Akuntansi di STAN juga. Lalu saya melanjutkan S1-nya, sarjananya di Universitas Indonesia. Saya jurusan manajemen dan bisnis ekonomi. Spesialisnya saya di manajemen SDM. Seperti itu. Kalau perjalanan di IT-nya ini, kalau di perjalanan di Kementerian Keuangannya saya agak panjang gitu. Mulai dari kalau teman-teman yang akrab di dunia per-PNS-an, saya mulai dari 2A. 2A itu setara anak SMA. Jadi cukup panjang saya perjalanan ini ya. Oke, terima kasih nih. Jadi menarik banget ya Mas Bakas, ini perjalanannya panjang sekali untuk sampai akhirnya di posisinya sekarang. Nanti kita akan gali lebih lanjut, tapi sekarang saya mau denger dulu nih Mas Bakas, kalau orang keamanan kan biasanya kayaknya nggak kenal waktu gitu ya, karena serangan tuh bisa terjadi sewaktu-waktu gitu. Nah kalau weekend gini biasanya ngapain aja nih Mas? Dan sehari-hari kerjanya ngapain aja kalau weekday? Justru ya itu, kalau misalkan sehari-hari ya, biasanya saya kalau malam itu suka diomelin sama istri saya. Karena biasanya saya suka tidur malam gitu. Karena kalau saya nemu sesuatu yang menarik, misalkan disuruh entry apa gitu, saya coba-coba untuk, ngelihat ada kayak semacam aplikasinya ini ngapain sih gitu. Terus browsing-browsing, nonton tutorial di YouTube gitu. Hal-hal semacam itulah.
Jadi kalau hari Sabtu Minggu juga kadang nyari-nyari apa tuh tools-tools baru, belajar-belajar yang baru gitu. Oke, kalau weekday Mas, kalau di kerjanya ngapain aja? Kalau sehari-hari karena saya di IT auditor, kerjaannya ya sehari-hari adalah melakukan audit. Kalau penugasannya sedang melakukan audit atau ada penugasan-penugasan khusus yang diberikan dari pimpinan, misalkan apa ya review aplikasi, keamanan aplikasi, vulnerability assessment, seperti itu. Ya kerjaan-kerjaan yang biasa di inilah. Oke. Oh, biasa ya nyebutnya. Oke, Mas, nanti kita bakal lihat demonya juga. Jadi kita mau lihat beneran nggak sih yang disebut pekerjaan biasa itu kayak apa? Oke, Mas, penasaran, penasaran banget nih sebenarnya ngapain sih anak akuntansi atau anak manajemen tadi yang udah disebutin jadi auditor TI? Memangnya gimana sih Mas awal mula Mas Bakas ini tertarik ke dunia keamanan informasi dan sekarang perasaannya gimana nih Mas setelah mendalami bidang itu lebih jauh? Ya, sebenarnya sih kalau dibilang nyasar sih enggak, karena memang waktu dari SMA saya passionnya itu di IT. Jadi begitu masuk STAN, sebenarnya saya masuk STAN itu yang nyasar. Karena tadinya saya mau kuliahnya mau IT gitu. Tapi ternyata saya masuk STAN. Terus begitu masuk ke Kementerian Keuangan, kebetulan saya hoki gitu. Saya hoki penempatannya itu di bawah Pak Wid. Nah, Pak Wid itu kan waktu itu kepala bagiannya IT-nya di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, saya hoki banget di situ. Jadi bisa meneruskan passion-nya di situ. Bagi teman-teman yang nanti ntar kalau misalkan apa ya mau belajar, jangan takut gitu. Yang penting ada passion-nya, belajar IT itu pasti bisa. Oke, yang penting ada passion-nya belajar IT pasti bisa. Oke, nah Mas sekarang kita akan lebih lanjut nih, kita bahas tentang keamanan informasi itu sendiri. Jadi kalau secara sederhana Mas, keamanan informasi itu apa dan mengapa itu penting? Keamanan informasi, penting banget karena yang namanya informasi itu kita harus menjaganya untuk 3 hal. CIA, confidentiality, integrity, sama availability. Kerahasiaan, integritas data, sama ketersediaan. Nah, untuk menjaga ketiga hal tersebut, kita harus membentenginya istilahnya dengan keamanan informasi. Nah, keamanan informasi itu bisa dilihat dari 2 sisi. Satu dari pihak manajemennya gitu, itu kita harus dari tata kelolanya itu bagus gitu, ada SDM-nya segala macamnya gitu. Yang kedua adalah dari sisi teknologinya, di hardware-nya. Dari hardware-nya itu harus mendukung keamanan informasinya juga, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat sekarang ini apa ya, yang berita-berita baru-baru ini yang lagi heboh, yang 10 kementerian lembaga di katakanlah dimasuki disusupi gitu, atau misalkan yang kemarin itu data kependudukan kita yang dijual di forum-forum underground gitu. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa betapa pentingnya keamanan informasi. Saya tidak mengatakan di tempat-tempat tersebut tidak ada keamanan informasinya ya, tapi mungkin sudah ada keamanan informasinya, tapi masih belum memadai seperti itu. Gitu. Karena kalau kita melihatnya adalah data-data yang ada itu kan sebenarnya rahasia. Gitu. Ada beberapa yang mungkin dilindungi oleh undang-undang, ada yang isinya adalah rahasia perusahaan. Kalau misalnya mungkin di swasta ada apa ya rahasia, misalkan kalau di perusahaan makanan atau perusahaan obat-obatan ada rahasia formula seperti itu, yang kalau misalkan dibocorkan akan muncul kerugian finansial. Jadi keamanan informasi itu penting banget. Oke. Nah, Mas, kalau ada pandangan seperti ini, organisasi kita tuh nggak mungkin jadi target serangan keamanan informasi. Karena kan tadi misalnya, oh, karena datanya penting, makanya dia jadi target serangan. Kalau saya kan organisasinya nggak sampailah kayak gitu gitu. Atau kalau ada anggapan bahwa saya ini bukan siapa-siapa kok, ngapain juga di-hack dan sebagainya. Nah, Mas Bakas ini ngelihatnya gimana? Miskonsepsi apa sih Mas yang sering muncul di dunia audit, dunia keamanan informasi ini yang sering Mas Bakas lihat?
Ya, itu, kalau dibilang bahwa saya ini bukan siapa-siapa, tidak bisa tidak kalau di-hack pun tidak ada datanya ya, Mas, misalkan mau untuk diambil gitu. Paling simpelnya adalah kalau untuk orang pribadi gitu, pernah nggak kebayang kalau misalkan kita kena hack, eee, di HP-nya kita itu simpelnya gini, sekarang ini kan ada pinjaman-pinjaman online gitu. Nah, data-data yang pribadi, misalkan kita punya data foto KTP segala macam, kalau pribadi itu di-hack, itu, bisa diambil foto KTP-nya, terus untuk dijadikan pinjaman online, diajukan pinjaman online, jadinya nanti entar kita yang menanggung. Kalau untuk organisasi, apalagi untuk perusahaan ya, tujuan perusahaan itu kan mencari untung, gitu. Nah, untuk mencari untung itu kan ada strateginya. Nah, jadi tidak ada yang namanya, perusahaan ini tuh bukan target yang besar, gitu. Karena di mana juga kalau misalnya perusahaan pasti ada strateginya itu berharga nilainya, seperti itu. Oke, Mas Bakas, nih saya kan ingat nih Mas Bakas tuh di tahun berapa ya, 2019 atau 2018 Mas Bakas tuh pernah mengisi, information security training gitu atau information security awareness training. Nah, Mas Mhm. Bakas kalau misalnya saya kasih waktu 1 menit nih untuk memberikan information security awareness ke orang-orang, Mas Bakas bakal ngomong apa? Hati-hati untuk ngeklik sembarangan. Nah, karena untuk menjatuhkan organisasi yang besar itu terkadang itu tidak mentargetkan server-server yang besar. Misalkan masuk melalui aplikasi. Keamanan informasi dari organisasi yang Anda bekerja atau Anda tergabung, itu sangat tergantung dari, awareness dari masing-masing orang yang terdapat di organisasi tersebut. Karena biasanya, eee, setelah masuk ke dalam organisasi itu, secara umum masuknya adalah dari orang-orang yang kita gitu, Mbak Iim, saya gitu, teman-teman semuanya yang melakukan kegiatan sehari-hari masuknya dari situ. Jadi sangat berhati-hati ketika kita akan mengklik sesuatu atau kita mau memasukkan username password, seperti itu. Mmm, oke, terima kasih Mas. Nah, Mas Bakas salah satu sertifikasi yang Mas Bakas pegang kan ada yang terkait offensive security gitu. Nah, saya penasaran nih kenapa menggunakan istilah offensive security gitu? Karena, eee, walaupun manajemen itu udah men-setup keamanan informasi, misalkan udah beli firewall mahal-mahal, terus udah dikonfigurasi, bagaimanapun juga, konfigurasi itu harus diuji. Nah, mengujinya itu biasanya menggunakan vulnerability assessment. Tapi belakangan ini dirasa kurang dengan hanya melakukan vulnerability assessment. Kita tuh harus melihatnya dari sisi penyerang. Penyerang itu tuh harus, masuknya tuh dari mana aja celah keamanannya. Seperti yang tadi saya bilang, kita beli server mahal, terus beli firewall mahal, kita setting bagus, kita blok semua portnya, cuman hanya port 80 yang dibuka atau 443 SSL. Nah, yang make aplikasi itu adalah pegawai-pegawai di dalamnya. Penyerang itu nggak perlu mencari SQL injection atau brute force dari web application-nya gitu. Pengguna itu cukup menargetkan apa ya istilahnya, pegawai yang tidak memiliki awareness security yang bagus. Jadi misalkan di phishing, dikirimin apa tuh website palsu, terus nanti usernya itu akan masukin username password ke dalamnya. Nah, penyerang itu bakalan nyari cara-cara yang untuk apa ya istilahnya. Kalau di depan itu ada tembok, gimana caranya untuk melewat dari samping temboknya. Nah, makanya tidak cukup hanya dengan pengujian-pengujian yang sifatnya tradisional. Kita butuh pengujian-pengujian yang sifatnya sekarang ini menggunakan mindset dari hacker itu seperti apa. Nah, Mas, tapi nih kalau misalnya tanggapan Mas Bakas gimana kalau misalnya sudah ada anggapan seperti ini, udah ada tim audit aja masih kecolongan, kira-kira gimana nih? Padahal udah ada offensive security juga tadi misalnya. Nah, ini yang agak mengerikan sih memang. Kadang kalau misalkan ketemu auditi, terus auditinya ngomong bahwa, "Lah ini kan sudah diaudit, kok masih bisa kena hack?" Nah, itu, eee,
pengalaman saya adalah salah satu kata-kata yang bikin jantung agak sport jantung. Pengalaman pernah ada yang kasus seperti itu, udah diaudit tapi masih kena hack. Wah, ngeri banget. Permasalahannya adalah kita tidak bisa memastikan absolut sesuatu itu. Makanya yang namanya audit itu kan adalah keyakinan yang memadai. Nah, kita harus mengambilnya dari situ. Kenapa? Khususnya untuk yang IT nih ya. Kenapa? Walaupun misalkan kita sudah menguji semua berdasarkan CVA, Common Vulnerability Exposure, kita tidak bisa tahu ke depannya misalkan ada kelemahan-kelemahan baru yang ditemukan. Nih kalau teman-teman yang di dunia security pasti paham, tahun 2021 ini nih Microsoft nih babak belur. Jadi banyak celah keamanan baru yang ditemukan dari Microsoft. Nah, saat kita melakukan pengujian mungkin tahun 2019 kita menguji. Kita kan tidak bisa melihat ke OS-nya, membongkar OS-nya gitu. Itu membutuhkan pengetahuan yang sangat tinggi, harus bisa baca OS-nya gitu. Dan itu waktunya nggak cukup. Jadi kita hanya bisa melihat dari CVA, exploit yang sudah ditemukan secara publik, lalu kita membandingkannya dengan konfigurasinya yang ada di tempat auditi, server yang ada di auditi. Nah, kalau ada celah keamanan baru yang ditemukan padahal saat itu tidak ada, itu kan berarti kita membatasi yang namanya scope kerjaan kita. Jadi biasanya kalau di tempat saya ada tulisannya pengujian dilakukan pada server misalkan Windows 2016 katakan. 2012 lah yang paling inian. Windows 2012 pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Berdasarkan celah keamanan yang ditemukan secara publik pertanggal sekian, seperti itu. Nah, kita tidak bisa menjamin bahwa pengujian kita itu future proof. Gitu. Jadi di masa depan pun akan terus aman, seperti itu. Oke. Berarti memang benar ya Mas bahwa konsep audit kan reasonable assurance ya, bukan reasonable absolute assurance. Bukan absolute assurance. Itu apa ya? Sesuatu yang menurut saya kalaupun konsultan ditantang bisa nggak melakukan audit menjamin sampai nanti 10 tahun ke depan kita itu tidak akan kena hack. Pasti konsultan itu satu-satu akan mundur. Nggak ada konsultan yang akan berani untuk melakukan keyakinan bahwa aplikasi ini 10 tahun ke depan tidak akan kena hack. Gitu. Oke, siap. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke topik yang lebih dalam, yaitu praktik audit keamanan informasi. Saya akan tanya-tanya dulu sebelum nanti kita akan lihat demonya ya, Mas. Nah, Mas, aset informasi organisasi kan banyak banget ya, Mas. Kayak aplikasinya tuh banyak, servernya tuh banyak. Nah, apalagi kalau skala Kementerian Keuangan yang aplikasinya ini banyak, unitnya banyak, orangnya banyak. Nah, kalau dari tahap planning sendiri, gimana sih, Mas, menentukan mana yang akan diaudit? Dan biasanya formatnya audit atau ada review atau konsultasi? Gimana nih penentuannya? Ya, kalau secara umum mana yang kita lakukan audit, kita lakukan berdasarkan risk base. Mana yang tingkat risiko aplikasinya itu sangat tinggi. Jika aplikasinya ini berdampak besar dan jika kita down-nya itu nanti efeknya sangat besar, itu biasanya kita akan lakukan audit. Nah, untuk apakah itu melakukan audit, review, dan segala macam, itu secara umum biasanya aplikasi itu akan dilakukan audit, namanya audit. Nah, untuk yang lain-lainnya itu biasanya jika ada permintaan dari pimpinan untuk melakukan review terhadap aplikasi tertentu, seperti itu. Kalau ruang lingkupnya sendiri pun biasanya nanti akan dibatasi, karena tadi aplikasi itu kadang kan saling bersatu, satu sama lain itu saling tergabung. Nah, kita harus biasanya berdasarkan risiko itu, kita akan pilih skop mana yang risikonya paling tinggi. Misalkan modul mana yang paling tinggi risikonya, itu yang nanti kita periksa, kita batasi tanggalnya, seperti itu. Biasanya penugasan seperti itu kalau di tempat kami. Oke. Nah, Mas, kalau saat melakukan audit information security ini, apa aja sih yang diuji? Apakah teknis-teknisnya doang, atau ada sisi manajerialnya juga? Semuanya harusnya. Kalau misalkan mau yang bagus, memang harusnya dari ujung ke ujung istilahnya kan.
Dari tata kelolanya, manajemennya, pembagian usernya, user aksesnya, terus dari sisi teknisnya kita juga menguji aplikasinya. Misalkan ada formulir inputnya, kita coba login itu bisa nggak SQL injection segala macam gitu. Terus ada yang misalkan dia itu kolom untuk angka rupiah gitu, bisa nggak kita uji pakai huruf, misalkan pembatasan application control-nya udah bagus belum gitu. Nah, semuanya dari ujung ke ujung kalau misalkan bisa. Nah, karena saking besarnya biasanya kita main scope seperti itu. Mas, kalau skill yang dibutuhkan nih sebenarnya apa aja? Kan kebayangnya kayaknya banyak banget yang harus dikuasai. Wah, ini yang paling menarik nih. Pengalaman saya ya, nggak tahu mungkin di luar, ini pengalaman unik pribadi saya. Biasanya orang-orang yang teknis itu agak lemah di tata kelola gitu. Orang yang tata kelola biasanya agak lemah di teknis, seperti itu. Tapi biasanya kalau udah dalam satu tim, semuanya itu bisa saling melengkapi gitu. Basis untuk bagaimana IT itu bekerja mungkin semuanya mungkin harus paham. Misalkan database itu kerjanya gimana gitu, atau aplikasi itu kerjanya web server ada apa, server ada bagaimana gitu. Itu mungkin harus paham. Tapi untuk yang teknis-teknis sampai ke dalamnya, masing-masing orang bisa melakukan spesialisasi gitu. Jadi kalau ditanya butuh pengetahuan tentang apa aja, kalau saya pribadi berpendapatnya adalah tahu semuanya itu dasar-dasarnya bagus. Ya, harus tahu database. Oh, database itu nyimpen data, server itu untuk nyajikan web gitu. Tata kelolanya itu bisa pakai COBIT segala macam gitu. Itu bagus. Tapi kalau misalnya mau spesialisasinya, nanti di dalam satu tim bisa saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Nggak perlu semua orang itu punya sertifikasi OCA gitu. Nggak perlu semua orangnya itu punya sertifikasi COVID misalkan seperti itu. Oke, Mas. Nah, saya juga mau ngomongin tentang framework, standar, dan regulasi yang juga banyak banget nih. Kriteria Mas Bakas waktu mengaudit itu apa dan mengapa memilih itu? Sebenarnya kalau framework itu saya berusaha untuk gabungin beberapa framework. Tapi yang yang paling penting itu adalah gini, ketika kita mengambil framework itu, biasanya rata-rata framework itu kan judulnya adalah best practice. Best practice itu artinya adalah bagus kalau diterapkan, paling bagus kalau diterapkan gitu. Jadi tidak perlu plek-plek sama. Kalau saya pribadi, saya untuk hardware database itu saya senangnya pakai SIS. SIS. Mungkin teman-teman bisa kalau misalnya browsing sissecurity.org, itu di situ akan lengkap banget untuk teknis-teknisnya gitu, frameworknya. Terus untuk aplikasi berbasis web bisa menggunakan OWASP, itu udah bagus banget OWASP 10. Terus apa lagi ya, tata kelola ya COBIT, campuran COBIT, terus ada ITIL juga gitu. Memang banyak sih, maksudnya bahkan sepemahaman saya ITIL itu juga tergabung di COBIT, itu ada bagian dari ITIL-nya seperti itu. Oke. Nah, Mas, kalau di Kemenkeu sendiri, tim audit keamanan informasinya ada berapa orang dan pembagiannya biasanya gimana? Yang keamanan informasi, ya kemarin udah sempat ketemu sama Mas Anggata ya. Biasanya duetnya sama Mas Anggata untuk yang murni keamanan informasi ya. Ada Mas Anggata, terus ada Mas Adi, ketua timnya Mas Agung. Tapi untuk yang kalau saya tergabungnya terintegrasi itu ada Pak Yogi, ada Mas Dwiki, ada Mas Steven, Mas Andri, sama Mas Reza. Oh, Mas Reza itu agak-agak bercampur antara data sama integrasi. Jadi total ada berapa tuh? Ada 6 ada 6 orang.
Kebayang nggak, Oke. 6 orang diminta untuk ngawasin, berapa ratus aplikasi. Nah, itu biasanya nanti entar kalau yang aplikasi-aplikasi penting itu di weekdays-nya, aplikasi-aplikasi tidak penting itu kadang kita iseng-iseng nyoba sama Mas Anggata nge-share di weekends-nya. "Gat, nemu kelemahan ini di sini nih, coba garap bisa nggak?" Gitu. Nah, nanti entar Mas Anggata, "Bentar ya Kas, lagi kuliah dulu," katanya. Oke, oke. Nah, Mas, apa sih tantangan dalam melakukan audit keamanan informasi ini dan key action apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Gimana maaf? Nggak kedengeran. Maaf, maaf. Oke, Mas, tantangan apa yang terjadi saat melakukan audit keamanan informasi dan key action apa sih yang biasanya dilakukan untuk mengatasinya? Tantangannya itu biasanya terbagi, kalau saya ngomongnya ada berapa ya? Satu, dua, ya dua dulu deh. Yang paling besar itu adalah auditinya, menghadapi auditi. Yang kedua adalah menghadapi teknologi baru yang kita nggak tahu, yang kita nggak paham. Gitu. Uh, Key action-nya apa? Kalau yang untuk auditi, kita harus berusaha pendekatan secara humanis. Maksudnya yang kita hadapi itu orang, bukan mesin. Gitu. Itu untuk menghadapi auditi. Kalau yang menghadapi teknologi yang kita tidak paham, pendekatannya adalah kita harus try harder. Kita harus mencoba lebih lebih giat lagi, lebih berusaha lebih keras lagi untuk memahami teknologi baru itu, cara bekerjanya seperti apa, flow-nya seperti apa, kelemahan-kelemahan yang biasanya ditemukan seperti apa, bagaimana mengatur konfigurasinya, seperti itu. Hmm. Karena kalau auditi biasanya, uh, ya biasa lah kalau misalkan kita melakukan audit kan ya, dimanapun pasti auditi kan pasti merasa, wah kita diaudit, kita nggak enak gitu. Kita harus melakukan pendekatan humanis di mana uh, meyakinkan bahwa yang kita lakukan itu adalah membantu mereka, bukan bukan mencari-cari kesalahan. Yang kita lakukan itu adalah jangan sampai ditemukan kelemahan terus dimanfaatkan orang yang tidak tidak memiliki akses, tidak berhak, terus datanya itu dijual di forum underground. Kita yang harus kita tanamkan itu adalah mindset seperti itu. Kita bukan cari-cari kesalahan, wah ini ada kesalahan, masukin dalam rekomendasi, masukkan dalam temuan, seperti itu. Nah, itu yang kita harus pahamkan. Kalau misalkan teknologi, tantangan berikutnya adalah teknologinya itu kan makin lama makin banyak. Bahasa pemrograman aja mungkin sekitar dalam 5 tahun ini ada berapa bahasa pemrograman yang baru gitu. Nah, kita nggak bisa mempelajari semuanya. Gitu. Kalau teman-teman yang security mungkin mau mendalami security ya, mungkin belajar satu bahasa pemrograman yang bagus, biasanya logisnya itu bisa diterapkan ke bahasa pemrograman lain. Gitu. Jadi kita harus try Hmm. harder untuk mencobanya. Itu tantangannya. Hmm. Nah, Mas, kalau motivasi belajar nih, Mas, gimana? Jadi, gimana Mas Bakas menjaga motivasi belajar, mengingat perkembangan keamanan informasi ini kan juga tadi udah disebutkan sangat cepat dan teknologi yang ada juga macam-macam dan terus berkembang. Gimana? Pertama ya, memang harus ada keingintahuan. Maksudnya ya tadi balik lagi ke passion ya. Kalau misalkan passionnya itu udah ada, harusnya sisanya itu adalah bagaimana mengatur disiplin aja. Ya. Tapi masalahnya adalah ketika kita itu sudah burn out, memang passionnya tidak di situ, itu yang agak sulit untuk menjaga motivasi untuk terus ada di jalur IT ini gitu. Karena bagaimanapun juga kalau semakin banyak kita ngelihat gitu, kita akan semakin melihat bahwa dunia IT ini luas banget dan kita itu nggak tahu apa-apa. Nah, ketika kita menghadapi hal tersebut, biasanya kita putus asa. Nah, di situ ketika kita memiliki kayak semacam motivasi yang sifatnya dari internal bahwa wah ini memang passion saya pengen taunya di sini gitu. Biasanya kita akan mendapat kayak dorongan tambahan lah gitu. Terlepas dari dukungan keluarga ya. Dukungan keluarga harus harus cukup. Maksudnya kadang kan kita kalau misalkan belajar IT itu benar-benar nggak keluar kamar istilahnya gitu. Makan harus dipanggil misalkan gitu. Nah, tapi terlepas dari itu adalah yang paling penting jangan sampai burn out, jangan sampai membenci IT ini saking banyaknya jadi bikin frustasi.
Oke. Bagus banget nih tipsnya ternyata, dukungan dari keluarga juga penting, tapi juga passion dari diri gitu ya yang penting juga. Mhm. Oke, Mas, I believe nih kalau mengkomunikasikan perkara keamanan informasi ini kan juga nggak mudah gitu. Nah, gimana nih tips dan, trik dari Mas Bakas terkait komunikasi audit atas keamanan informasi? Eee, Mungkin ini nggak bisa diterapkan ke semua orang juga ya, dan nggak bisa diterapkan ke semua kondisi. Tapi kalau saya pribadi, saya berusaha untuk melihat dari sisi dari auditing juga, maksudnya dari sisi pihak manajemennya yang kita audit. Maksudnya kita harus melihat kenapa dia mengambil keputusan seperti ini, mengapa alur aplikasinya seperti ini gitu. Nah, kita berusaha memahami, terus ketika kita menyajikan apa ya, eee, kelemahannya, kita konfirmasi bahwa, "Oh, ini ada kelemahan seperti ini, Pak, cara perbaikannya seperti ini." Kalau misalkan tidak bisa diterapkan cara perbaikannya, kita bisa melakukan alternatif seperti ini, gitu. Kita harus menyampaikan, "Saya paham, Pak, waktu itu kenapa Bapak, kenapa aplikasinya seperti ini," misalkan, atau kan kenapa servernya seperti ini, gitu. Adalah kendala-kendala, misalkan waktu, kita kan kadang kan suka dibikin aplikasi seminggu jadi. Nah, ada kendala waktu dan segala macam gitu, memang tidak apa ya, yang penting aplikasinya production dulu, keamanan nanti entar nomor 2, nomor 3. Nah, itu yang harus kita pahami. Oh, Pak, ini ada kelemahan, memang waktu itu kita pahami bahwa, ada kendala waktu pada, pengembangan. Nah, kita harus arahkan, perbaikannya seperti ini, Pak, kalau perlu, eee, Bapak bisa apa ya, bisa melakukan beberapa alternatif seperti ini. Jadi menyampaikannya itu kita tidak sekedar, "Oh, Pak, ini saya menemukan SQL injection, dibenerin ya, Pak?" Gitu. Nah, itu pendekatan yang enggak menurut saya kita tidak menempatkan posisi mereka, mereka juga punya beban kerjaan sendiri soalnya gitu. Mmm, oke. Nah, Mas Bakas ini pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit, merasa nggak mampu atau ingin menyerah? Tadi kan kita lihat perjalanan Mas Bakas tuh panjang banget gitu ya, dari D1 gitu, terus sampai posisinya sekarang. Ini kan kayak perjalanan yang nggak semua orang bisa me-maintain motivasinya, apalagi ketika ngadepin masa-masa sulit gitu. Nah, kalau Mas Bakas boleh cerita nih, apa sih masa-masa sulit yang sampai bikin Mas Bakas pengen menyerah atau, "Aduh kayaknya bukan di sini deh bidangku," atau gimana? Silahkan. Ya, mungkin kalau ceritanya itu apa ya, Dunning-Kruger effect ya. Maksudnya yang apa tuh, kalau misalkan kita baru tahu sedikit itu kita merasa, "Oh, kita jagoan," gitu. Mungkin awal-awal juga saya korban dari efek itu. Jadi waktu awal-awal masuk saya belajar, wah saya tahu banyak gitu. Saya bisa banyak, tahu saya jagoan gitu. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan makin banyak melihat dunia IT, semakin banyak teknologi yang dipelajarin, waktu itu saya sempat juga merasa bahwa, wah, eee, dunia IT ini terlalu besar banget. Kalau belajar banyak banget ini nggak bakalan keburu. Terus teknologi yang dipakai ini juga makin lama makin susah, bukannya makin mudah. Kadang kita belajar sesuatu yang ada di diklat, begitu kita masuk ke dunia lagi, itu yang di diklat itu udah kuno banget, jadi nggak dipakai gitu. Nah, hal-hal itu yang mungkin pertengahan berapa ya, tahun berapa ya waktu itu ya? Ya 2014-an gitu saya merasa, wah ini dunia ini makin lama makin susah, makin berat gitu. Tapi, balik lagi sih ya, karena memang saya passion-nya di situ gitu, terus, berusaha untuk belajar, mungkin puncaknya pada waktu itu saya ngambil OSCP ya. Mungkin OSCP, sebenarnya ini apa ya, sertifikasi yang paling dasarnya dari offensive security. Jadi kalau lulus itu, lulus OSCP, sebenarnya itu nggak ada apa-apanya di dunia luar. Di dunia luar itu tingkatannya masih tinggi lagi, masih banyak lagi gitu. Jadi, nggak ada apa-apanya kalau di dunia luar, yang di dunia security ya khususnya ya gitu. Tapi ketika belajar itu, dan saya nggak lulus, dan saya nggak lulus sertifikasi, entah kenapa waktu itu justru makin apa ya, penasaran. Maksudnya adalah kenapa sih nggak bisa gitu? Apa sih yang kurang gitu? Terus makin belajar, makin belajar, makin belajar gitu. Justru kalau saya waktu itu karena mentok, terus malah ikut sertifikasi,
dan nggak lulus, malah jadinya malah makin ini, makin apa ya, makin ketekan itu makin ini, makin asik gitu. Gitu mungkin. Oke oke. Jarang banget loh Mas terjadi hal kayak gitu. Soalnya biasanya orang kalau udah di titik, aduh kayaknya nggak bisa, udahlah kayaknya mungkin cari alternatif lain gitu. Tapi kalau Mas Bakas malah makin semangat. Oke, Mas mau nanya nih, memorable moment selama melakukan audit keamanan informasi ada nggak yang masih keinget sampai sekarang? Mungkin yang disuruh ini ya, apa sih, melakukan forensik forensik ke salah satu device. Mungkin kasusnya nggak bisa disebutkan karena sensitif banget gitu. Tapi walaupun di audit TI, kadang audit TI ini kan timnya Pak Wit ini kan sering diminta untuk melakukan penugasan-penugasan lain yang sampingan, sifatnya sampingan gitu. Sifatnya sampingan tapi makan waktu gitu. Waktu itu disuruh forensik, yang paling memorable adalah ketika kita datang melakukan forensik, log filenya di server itu udah hilang semua. Jadi kita nggak bisa dapat apa-apa. Nah, itu kita bongkar-bongkar servernya, itu sampai begadang, mana waktu itu lagi libur libur Natal gitu kan. Terus sampai akhirnya kita nemu caranya, oh proof of concept-nya itu begini caranya gitu. Terus memorable berikutnya mungkin apa ya, sama sih, sama rata-rata yang tugas sampingannya itu. Oh, yang memorable berikutnya adalah ketika ini bikin konfigurasi untuk USM stand. Nah, itu menarik karena ada kerjasama dengan pihak PKN-nya. Jadi kita bagaimana mengamankan supaya komputer yang dipakai sama teman-teman yang mau masuk PKN stand itu bisa dikonfigurasi dengan baik. Nah, deploy-nya itu kan harus ribuan laptop. Kalau nggak salah Mbak Iim juga ikut kan waktu itu penugasannya ya. Nah, itu tantangan tersendiri untuk harus mendeploy ribuan laptop itu. Kita harus kerja sampai pagi gitu, sampai sore, sampai malam gitu. Kita harus ngeklik 2 kali batch filenya gitu. Nah, itu tantangan yang apa ya, menurut saya apa ya, cukup berkesan lah waktu itu. Oke, menarik nih Mas. Nah, Mas, what's next for Mas Bakas? Jadi apa yang masih ingin dicapai secara personal maupun untuk organisasi? Apa yang ingin dicapai? Kalau personal, saya pengen ambil S2. Pengen ngambil S2 kalau personal. Terus mungkin belajar yang paling penting adalah belajar ini, teknologi-teknologi baru gitu. Jadi kemarin kepantik gara-gara saya kan ngajar di PKN STAN juga. Teman-teman tuh ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang belajar SQL. Dia nggak pernah belajar sama sekali SQL gitu. Tapi ketika dia diminta, oke nih saya punya pertanyaan, tolong Mbak, kita sebut aja Mbak A. Mbak A, tolong jawab, bikin SQL-nya gitu. Nah, Mbak A ini ternyata bisa bikin SQL-nya, walaupun sebelumnya nggak pernah nyentuh sama sekali SQL. Artinya adalah, ya satu mungkin memang karena anak-anak STAN itu kan pinter-pinter kesannya ya. Tapi kalau misalnya kita belajar, kita mau. Jadi saya mau belajar teknologi-teknologi baru, mungkin bahasa pemrograman baru, gitu. Mungkin sertifikasi-sertifikasi yang lebih sulit, seperti itu. Itu untuk saya pribadi. Kalau yang untuk organisasi, berharapnya sih ini inisiatif strategis yang dibuat sama Mas Anggata, yang saya tergabung di dalamnya, yang Red Team, itu bisa sukses gitu. Karena tadi untuk menguji keamanan berdasarkan dari pihak manajemen aja, Blue Team itu kan nggak cukup. Kita pengennya one step lebih cepat lagi, ke depan lagi, kita bikin yang namanya Red Team. Jadi kita menguji secara offensive security, seperti itu. Mungkin itu. Terus ada project-project lain saya yang misalkan kayak e-review LK, itu juga saya berharap bisa segera selesai, skrip-skripnya bisa segera selesai, segera bisa dipakai. Amin, amin untuk segala harapan ke depannya ya, baik personal maupun untuk organisasi. Nah, Organisasi. Mas, sekarang kita boleh nggak sih ngelihat secara langsung praktik dari audit keamanan informasi yang selama ini Mas Bakas laksanakan? Boleh, boleh. Nah, Oke, ini kita udah
Mau share screen atau gimana, Mas? Share screen boleh. Ini saya nempelin ini aja. Ya, kita berangkat dari sini aja dulu nih. Oke. Kita share screen ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Di SIS Security ini, biasanya saya ngambil best practice. Di sini gratis, teman-teman bisa download. Cukup masukin email aja, nanti ntar link downloadnya akan dikirim melalui email. Sebentar, internet saya agak lemot. Nah, di sini ada banyak, isinya kurang lebih seperti ini, maaf. Nah, dari sini bisa kita terjemahkan jadi semacam langkah kerja auditnya, seperti apa yang mau kita lihat, mana proses-proses yang mau kita nilai, kritikal, atau seperti apa gitu. Nah, kalau dari teman-teman audit TI di Itjen, skrip-skrip ini kita udah buat jadi semacam satu skrip. Ini. Isinya macam-macam nih. Nah, dari skrip ini kita bisa jalankan. Seperti ini. Nah, di CIS ini ada banyak teknologi-teknologi yang bisa dilakukan, kita referensikan sebagai benchmark. Nah, kalau misalkan kita mau nyari meriksa konfigurasi untuk Microsoft Windows 10 atau server, mana server? Windows Server. Nah, Windows Server. Kita bisa download PDF-nya, terus kita lihat mana konfigurasi-konfigurasi yang bagi mereka best practice, terus kita cocokkan dengan program kerja audit kita masukkan sebagai langkah kerjanya, terus kita jalankan di server auditi. Biasanya kalau dari kami, yang melakukan itu nanti adalah adminnya, bukan auditornya. Coba lihat. Nah, ini skrip ini nanti tadi yang dijalankan adalah auditornya. Auditinya. Nanti kita mendampingi aja, terus skrip otomatik ini nanti kita download. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan saya mau nyari user. Ini penting untuk lihat permission dari etc dulu. Nah, yang punya akses ini root. Nah, untuk melakukan audit model ini biasanya kita perlu pemahaman dasar mengenai Linux gitu. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa kita ketemu teknologi yang baru. Linux itu kan banyak-banyak jenisnya. Nah, kita harus paham kadang script yang ada jalan di Ubuntu ini tidak jalan di server-server lain seperti rel. Nah, itu kita harus bikin satu-satu scriptnya seperti ini. Terus harus kita update, kita maintain, karena Ubuntunya juga nanti ini saya contohnya, ini Ubuntunya yang versi 14.04. Nah, Ubuntu yang sekarang kan versi 20. Ini script saya yang 14.4 ini tidak jalan kalau misalkan dijalankan di Ubuntu 20. Nanti harus di-update lagi.
Ubuntu-nya. Karena kalau ini if config masih ada nggak ya? Oh, if config masih ada. Kalau nggak salah yang di Ubuntu yang baru nih if config ini udah nggak ada. Jadi IP address. Seperti itu. Jadi kita harus belajar teknologi baru. Dari sini nanti kita cocokkan dengan PK-nya kita nilai mana yang kritikal, mana yang tidak. Ini untuk konfigurasi server, database, terus apa ya, jaringan, bisa semuanya lihat di CIS download ini. Seperti itu. Yang kontrol ini juga bagus. Apa yang harus kita prioritasasi untuk melindungi organisasi. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kita harus menguji aplikasi yang sifatnya web-based. Sebentar. Di sini saya nggak ada contoh aplikasinya, jadi saya pakai DVWA. Secara umum, biasanya kita untuk aplikasi, kita akan melakukan pengujian kelemahan yang ada di DVWA nih. Yang pertama kita coba brute force, pakai dictionary, terus command injection. Apa itu command injection? Jadi ketika dia itu ada semacam formulir atau form atau kolom atau ada input lah, kita harus coba dia ini fungsinya apa dan bisa nggak kita exploit. Misalkan ini command injection ini dia minta untuk supaya ping device. Nah, kita harus uji. Bisa nggak kita manfaatkan kolom ini untuk kirim komen ke operating systemnya secara langsung. Misalkan ls ini dia untuk ngelis ada file apa aja. Ternyata bisa. Nah, ini kita manfaatkan. Artinya bisa kita lihat untuk akses SPP. Nah, kita melakukan pengujian seperti ini. CSRF ini sangat penting kalau misalkan ini juga kelemahan yang harus hati-hati terhadap usernya. Jadi kita crafting linknya. Saya contohin aja ya. Menjelaskannya agak susah kalau misalkan tidak pakai contoh. Ketika kita mau rubah password jadi admin 123. Nah, link ini otomatis untuk berubah password. Kita kirim email ke user, biasanya yang makanya jangan klik sembarangan. Kita klik email link ini ke user untuk dia merubah passwordnya. Jadi password. Kalau user itu ngeklik link ini, otomatis passwordnya berubah. Nah, passwordnya berubah jadi password. Pengujian apakah aplikasinya itu udah aman dari CSRF atau belum. File inclusion, menguji keamanan apakah aplikasinya itu aman dari file inclusion. File inclusion itu adalah kita kalau misalkan ada page, ada halaman, dia itu bisa ngambil file yang harusnya hanya bisa diakses melalui OS. Seperti ini. Pengujian seperti ini. File upload harusnya hanya bisa upload JPG. Kita cek apakah dia bisa upload file-file seperti PHP misalkan, atau file-file yang standar seperti HTML. HTML aja cukup menarik karena dengan HTML ini kita bisa phishing pakai domain aslinya dia. Seperti itu.
SQL injection. Bisa nggak kita ngecek SQL injection ini saya udah siapin. Pakai union, select user password from users, submit. Nah, untuk melakukan pengetahuan SQL injection ini, kita harus punya dasar-dasar database SQL, seperti itu. Ini menarik ya, biasanya kalau misalkan nemu password kayak gini, yang pertama kali saya lakukan adalah saya search di Google. Terus saya lihat, oh dia pakai MD5, ini ditemukan passwordnya password. Clear text ya. Siapa tahu di luar sana udah ada yang mengcrack password ini tuh apa. Seperti itu. Jadi kita tidak usah melakukan kerjaan 2 kali. Oh, ini passwordnya ABC123. Seperti itu. SQL injection blind, kurang lebih sama. Web season ID, cross-site scripting, DOM, reflected, stores, CSP bypass, JavaScript. Biasanya secara umum pekerjaan kita yang GenCon itu adalah seperti itu. Kita membandingkan konfigurasinya, terus kita coba istilahnya vulnerability assessment menggunakan OWASP 10 yang ada kurang lebih ada di sini. Detailnya ada di websitenya OWASP 10. Nah, kita uji coba pakai OWASP 10. Tools-toolsnya bisa pakai Burp Suite. Seperti itu. Terus kita lihat apakah aplikasinya bisa kita exploit atau tidak. Terkadang kita harus menggabungkan 2 exploit, satu exploit yang kecil, terus sama setelah kita dapat akses baru kita exploit yang besar. Sebenarnya ada satu lagi, biasanya kalau misalkan kita coba untuk yang offensive security, kita coba bisa nggak kita akses menggunakan kita kirim usernya itu email phishing. Nah, tapi biasanya penugasan itu jarang sih. Karena kita harus minta izin dulu untuk melakukan email phishing-nya. Mungkin kurang lebih gitu, Mbak In. Oke, Mas, menarik banget nih. Semoga teman-teman LinkedIn juga jadi punya gambaran ya, praktik dari audit keamanan informasi itu begitu gitu ya, Mas. Ternyata sudah ada framework-nya, jadi kayak kita nggak perlu mikir dari nol banget gitu ya, Mas. Sudah ada best practice di luar sana yang tinggal kita ikuti sebenarnya gitu ya, Mas. Nah, betul. Mas, silahkan. Enggak, yang paling penting adalah ketika kita nemu benchmark seperti ini, kita harus baca benar-benar maksudnya. Terus kita harus buat supaya pekerjaan kita mempermudah pekerjaan kita lah maksudnya. Kalau misalkan sesuatu yang bisa diotomatisasi, lebih baik diotomatisasi. Kalau misalkan itu memang tidak bisa otomatis, terpaksa gitu lah. Misalkan tadi ini Mas Anggata nih, ini kerjaannya Mas Anggata nih. Nah, ini Mas Anggata punya beberapa script, database sudah diotomatisasi, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Rel, Solaris, Ubuntu, seperti itu. Ada yang udah diotomatisasi gitu ya, Mas. Jadi kayak nggak mulai dari nol lagi setiap kali ngaudit gitu ya. Udah ada yang bentuknya script gitu, Mas. Jadi begitu melakukan audit tinggal menjalankan script itu atau gimana, Mas? Ketika yang penting sih pertama ketika kita melakukan audit kita harus nentuin dulu skopnya ya. Maksudnya terkadang kita harus nentuin juga servernya yang mau kita uji itu servernya apa saja. Misalkan terkadang kita nggak dapat akses ke dalam OS dari database-nya. Nah, itu harus kita keluarkan dari skopnya, terus kita hanya menguji database-nya. Nah, script untuk database-nya macam-macam. Oracle sendiri kayaknya ngeluarin untuk hardening itu apa saja bagusnya gitu. Nah, best practice-nya seperti apa maksudnya dari Oracle. Nah, dari CIS ini sendiri juga Oracle punya. Saya cari. Nah,
Di sini Oracle sendiri punya apa saja yang harus dilihat konfigurasinya ketika kita mengkonfigurasi Oracle. Sebenarnya ini tujuannya adalah untuk dari pihak bisa dipakai dari pihak manajemen sama pihak dari audit gitu. Nah, kita tinggal membandingkannya, baca dari CIS menurut CIS itu seperti apa yang harus di-hardening, dari Oracle seperti apa yang harus di-hardening, seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih nih Mas Bakas atas sharingnya. Semoga menambah insight teman-teman LinkedIn semuanya ya. Oke, Mas, kita bakal lanjutin ngobrol lagi gitu. Tapi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, bisa nanya-nanya Mas Bakas. Silahkan add atau connect beliau di Bakas Diso. Silahkan search di LinkedIn. Bisa nanya-nanya langsung ya, Mas. Boleh. Oke, Mas, kita bisa tutup share screen-nya mungkin untuk lanjut ngobrol nih. Kita mau ngobrol tentang satu pertanyaan klasik yang selalu saya tanyain. Jadi sebenarnya kan saya banyak ditanya gitu, kenapa sih anak-anak audit TI Kementerian Keuangan ini kayaknya semangat belajarnya tinggi dan lain sebagainya gitu. Nah, Mas, apa sih sebenarnya kultur dari audit TI? Ini selalu juga saya tanyain ke narasumber sebelum-sebelumnya. Jadi apa sih kultur di audit TI ini, atau mungkin spesifiknya kalau Mas Bakas mau cerita tentang tim audit keamanan siber ini atau keamanan informasi yang menurut Mas Bakas menarik untuk diceritakan? Apa ya, kalau saya jawabnya kekeluargaan itu terlalu klasik banget maksudnya. Terlalu basa-basi banget, kekeluargaan gitu. Wah, ya. Terlepas karena Anggata memang tetanggaan sama saya dulu di Sawangan gitu. Mungkin yang menarik adalah tetanggaan ya, Sawangan. Mungkin kalau nonton Mas Anggata ini ya. Mungkin yang paling kalau misalkan dibilang culture yang paling menonjol adalah gini. Yang saya tidak mungkin karena saya di Ijen Kemenkyu ini kan karirnya selalu IT gitu ya. Cuman kalau saya membandingkan dari tempat-tempat lain gitu, yang paling bikin nyaman di audit TI ini adalah dukungan dari pimpinannya berasa banget. Maksudnya kita didorong untuk belajar hal-hal yang baru. Maksudnya dari pimpinan itu nggak cuek. Ya, kamu mau itu terserah gitu kan, kalau misalkan gitu ngomongnya kan, kamu mau tahu terserah, nggak mau terserah, yang penting kerjaan selesai gitu. Nggak, kalau misalkan di audit TI ini adalah kita didukung untuk lebih banyak tahu, maksudnya nggak hanya sekedar ngomong, maksudnya difasilitasi juga gitu. Tapi dari pimpinannya itu sangat mendukung untuk mengembangkan diri. Itu mungkin culture yang paling membedakan dari tempat-tempat lain. Mungkin kalau yang kayak misalkan temennya asik gitu, ininya ngedukung kekeluargaan, sering ngadain outbound misalkan gitu, itu klasik banget lah. Tapi yang saya nggak temuin, saya ketika melihat tempat lain yang nggak saya temuin adalah pimpinan, dukungan dari pimpinannya itu nyata gitu, nggak cuma lip service. Mungkin itu. Oke, berarti kuncinya bukan ini ya Mas, sekedar auditor keamanan informasinya tetanggaan gitu ya? Itu mungkin kalau misalkan Anggata kan ini di Sawangan mungkin lagi menikmati kemacetan Sawangannya mungkin. Oke, Mas, kita ngomongin soal pimpinan yang mendukung gitu. Ini kita tampilkan komentar dari Pak Widodo, pimpinan kita. Nih, bahasanya aja bercanda banget, mama mbak wow. Mas, ini bahasanya siapa sih Mas sebenarnya? Ini makanya ini kalau cuma sekedar ngomong kekeluargaan kita bisa semua. Pimpinannya memang mendukung banget. Pak Widodo ini atasan saya waktu dari pertama kali masuk D1 gitu. Waktu dari D1 mendukung banget saya ngambil CCNA gitu. Ayo belajar jaringan, bisa biar mendukung kerjaan waktu narik kabel ya. Karena waktu saya masih masuk D1, kerjaan pertama saya adalah narik kabelan. Terus masuk bawa meja gitu. Jadi ketika saya belajar CCNA kan naik tingkat, nggak cuma sekedar narik kabel, saya bisa konfigurasi router sama switch gitu. Pak Wid ini
best lah, the best pimpinan yang mendukung, nggak hanya lip service tapi juga mendukung secara nyata gitu. Bisa dicarikan jalannya. Ayo Oke. belajar apa gitu. Makasih Pak Wid. Oke. Makasih Pak Wid. Mas, Mama Wakwa tuh ngingetin kita sama seseorang nggak sih? Itu sebenarnya bercandaan dari internal di teman-teman SATT apa terintegrasi audit terintegrasi yang diketuai sama Pak Yogi. Itu kata-katanya dari Mas Dwiki sama Mas Andri, Muhammad Adriansyah. Nah, tuh dua itu juga jagoan tuh. Dia itu Mas Dwiki itu Ocha kalau nggak salah. Tapi dia Ichi Ocha. Uh, jagoan database, jagoan bikin skrip pengujian. Nah, Mas Andri kebetulan belum Ichi Ocha. Mudah-mudahan Ichi Ocha-nya bisa lulus. Oke. Saya kan udah pernah ngundang Dwiki ya. Nanti kita coba ya. Untuk selanjutnya kita akan undang Andri gitu ya. Kita bakal dengerin nih tentang apa ya. Andri bakal cerita apa ya. Ya kita nggak bisa spoiler Mungkin lebih lanjut. Hmm? mungkin coba ditanya deh, aquascape-nya udah jadi atau belum? Jadi Akuariumnya. sebenarnya bukan audit ya. Ya, sekali-sekali kan kita jangan serius-serius banget audit terus lah. Atau keamantai. Kita coba ngomongin aquascape, akuarium. Ya, Gitu. oke. Oke, nanti kita coba tanya ke Andri. Tapi Mas Andre itu apa ya, lulusan D3 akuntansi, lulusan D4 akuntansi, sehari-harinya makanannya adalah skrip SQL. Gitu. Jadi kalau bisa coba tanya ini apa SQL script ke Mas Andri. Wah, jagoan dia. Siap. Andri, kalau Andri nonton, tolong jangan pura-pura nggak dengar. Selanjutnya Oh, adalah Andri ya. oh ya, sama satu lagi. Tolong minta Mas Andri untuk coba mempraktekkan sulap ya Mbak Iem. Oke, multi talenta banget ya. Selain Oh, bisa multi bikin talenta aplikasi, memang. Mas bisa Andri itu sulap bisa juga. bisa SQL script, jago bikin aquascape, terus bisa ngelawak, sama bisa sulap. Oke, multi talenta banget. Ini pasti bintang tamu yang ditunggu-tunggu banget. Iya. Oke, Mas. Nah, Mas, kalau pesan dan saran Mas Bakas untuk orang-orang yang mau menjadi information security auditor, apa nih, Mas? Bisa nggak di-share pesan dan sarannya? Yang baru mau masuk, mungkin ketika menemui dinding, gini, tantangan supaya dia bisa masuk itu kan berat. Maksudnya dinding untuk belajar itu kan berat. Gitu. Jangan berkecil hati. Maksudnya karena dindingnya itu tinggi, itu jangan jadi males susah gitu. Belajar dari hal-hal yang kecil gitu. Nah, untuk teman-teman yang sekarang berada di Dunning-Kruger effect, maksudnya yang merasa jago banget gitu, mungkin adalah di luar sana masih banyak yang itu lebih lebih jago. Maksudnya semakin kita belajar banyak, semakin kita tahu bahwa kita nggak terlalu banyak tahu gitu. Mungkin itu sih iniannya. Pokoknya intinya adalah jangan, kalau misalkan berangkatnya adalah dari diri sendiri, dari passion, dari motivasi, harusnya kendala yang ditemui selama perjalanan belajar itu setidaknya bisa dibantu lah dari motivasi itu. Tentunya harus minta dukungan dari keluarga juga ya gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Nah, closing statement, Mas, karena sudah tidak terasa kita sudah 1 jam nih ternyata. Oleh closing statement untuk selanjutnya kita akan menutup acara. Silakan. Closing statementnya apa ya? Ya tadi, dunia TI ini bergerak cepat banget. Mungkin dalam 1 tahun ini banyak hal baru, apalagi dunia security ya. Dalam 1 tahun ini bisa sampai ratusan celah keamanan baru ditemukan. Tapi kita nggak usah takut, nggak perlu berkecil hati. Selama tujuannya baik, selama iniannya baik, harusnya ada jalannya lah. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Bakas sudah bersedia nih berbagi di sini. Sukses selalu untuk Mas Bakas.
Demikian nih teman-teman LinkedIn, sharing dari Mas Bakas hari ini. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Tadi termasuk kita sudah melihat langsung demo praktik dari audit keamanan informasi. Semoga bermanfaat ya. Saya Nurim Ratu Solihat beserta Mas Bakas mohon undur diri. Terima kasih bagi teman-teman LinkedIn yang sudah menyaksikan dan mohon maaf nih kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada bercandaan-bercandaan yang kayaknya nggak jelas gitu ya. Salam sehat semuanya dan tetap semangat untuk belajar tentang audit. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Ya. Terima kasih Mas Bakas. Terima kasih. Selamat siang.